Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk Krisna, silakan. Kayaknya lah kuma kalimatnya. Weh, udah direkam ini. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Scrum. Nah, di sini saya sebagai moderator. Dan di sini pembahasannya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Si Arfa ngechat Wings ya. Buku si gitu campak ini. Udah biarin dulu. Oke. Tuh. Assalamualaikum. Bisa Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang Scrum. Saya sebagai moderator bernama Risnawati Wulandari dan Tommy Nurrohmat, Robi Fawazi, dan Faisal Kurniawan. Materi pertama akan dibacakan oleh Tommy. Dan untuk pendahuluan nanti sebelumnya pendahuluan disampaikan oleh saya sebelum pada pokok intinya itu dibahas oleh Tommy. Untuk yang pertama kita buka dari pendahuluan sebentar. Kita membahas tentang di pelajaran rekayasa perangkat lunak ini kita ambil materinya itu adalah Scrum. Dari pendahuluan, interaksi manusia dan komputer berpengaruh terhadap kemajuan teknologi saat ini, terutama pada teknologi informasi dan komunikasi yang terus bermunculan untuk mempermudah interaksi manusia dan komputer dalam menyampaikan informasi secara menarik dan interaktif yang berdampak positif. Dan salah satunya dengan adanya teknologi augmented reality yang menggabungkan objek 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam dunia nyata untuk mempermudah interaksi manusia dan komputer. Di sini kita lihat sendiri juga bahwasanya komputer ini memang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memajukan teknologi saat ini. Untuk latar belakangnya, proses kompleks dari project manajemen sebuah perusahaan seringkali menjadi penyebab munculnya hambatan baru dalam operasionalisasi perusahaan. Metode seperti Scrum bisa menjadi solusi pemecah masalah tersebut. Scrum adalah teknik bagian dari Agile Framework dalam perusahaan. Saat ini banyak Scrum digunakan dalam pengembangan software, tapi pada dasarnya metode tersebut bisa diterapkan ke dalam segala upaya produk atau project development. Istilah Scrum biasa disandingkan dengan Agile dan Sprint. Secara mudahnya, jika Agile merupakan suatu konsep, maka Scrum adalah kerangka kerja yang dilakukan berdasarkan konsep Agile. Sementara itu, Sprint merupakan siklus kerja dalam metode Scrum. Ini adalah salah satu bisa menjadi salah satu contohnya ya, bahwasanya juga di setiap perusahaan itu memiliki sistem untuk mengatur segala dari bentuk stok barang ataupun output ataupun juga input dari sistem di perusahaan tersebut. Jadi seperti itulah. Lanjut ke rumusan masalah. Ada 2 rumusan yang kita akan bahas di sini. Berdasarkan masalah yang penulis kemukaan di atas, maka rumusan masalah penulis adalah yang pertama itu adalah apa itu Scrum. Yang kedua, bagaimana perbedaan dalam upaya pengembangan project development. Mungkin sampai sini nanti saya serahkan ke Risnawati Wulandari. Dipersilakan.
Rumusan masalah selanjutnya akan dibacakan oleh Tommy. Materinya. Nah, tadi kan terima kasih kepada moderator yang telah Memberikan kesempatan. memberikan kesempatan untuk materi Scrum. Nah, di sini kan ada tujuan pembahasan. Nah, dari tujuan pembahasan itu, perusahaan pada umumnya akan selalu mencari cara untuk menghasilkan untung yang banyak. Scrum adalah salah satu strategi bisnis yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Dengan Scrum, waktu dan biaya yang dikeluarkan di setiap rekan kerja akan lebih hemat. Di samping itu, proses produk atau project manajemen akan lebih mudah dilakukan dengan pemantauan yang jelas. Sehingga baik perusahaan atau produk itu sendiri akan selalu berkembang di masa depan dan konsumen juga selalu puas dengan hasil yang dapat. Nah, di sini ada perbedaan Scrum dan Agile. Nah, perbedaannya itu istilah Scrum biasa disandingkan dengan Agile dan Sprint. Secara mudahnya, jika Agile merupakan suatu konsep, maka Scrum adalah kerangka kerja yang dilakukan berdasarkan konsep Agile. Sementara itu, Sprint merupakan siklus kerja dalam metode Scrum. Sementara metode Scrum pertama kali digunakan dalam pengembangan software yang diawali oleh Jeff Sutherland Angel Conference pada tahun 1993. Metode ini kemudian diformulasi dan dipresentasikan pada Object Management Group tahun 1995 berjudul Scrum Development Process. Nah, di sini juga ada tahapan metode Scrum. Metode Scrum adalah teknik yang dibentuk dari beberapa tahapan proses mulai dari produk backlog hingga sprint retrospektif. Nah, terus ada juga mengetahui peran penting dalam Scrum. Jika kita pernah terlibat dalam pengembangan perangkat lunak, kita akan menemukan berbagai macam peran atau roles di sana. Kita akan melihat peran seperti software developer, UI designer, interaction designer, project manager, atau product manager, hingga software tester. Setidaknya ada 3 peran penting dalam Scrum, yaitu product owner, Scrum master, dan development team. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Faisal. Kesimpulan, setelah memahami beberapa peran penting dalam Scrum, kita perlu menengok kembali ke organisasi masing-masing. Untuk apa yang organisasi sudah menerapkan Scrum? Anda dapat mengecek siap tim Scrum-nya, siapakah Scrum Master, Product Owner, dan Development Team, dan bagaimana mereka menjalankan perannya masing-masing. Untuk Anda yang organisasinya belum menerapkan Scrum, Anda perlu melihat beberapa peran spesifik. Anda perlu melihat beberapa peran spesifik yang sudah terdefinisi di organisasi dan seperti apa penyesuaian peran yang dibutuhkan untuk implementasi Scrum. 2 peran penting yang umum menjadi perhatian di awal implementasi Scrum adalah Product Owner dan Scrum Master. Dan juga ada saran, semoga penelitian makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penelitian makalah ini dapat dikembangkan lebih baik ke depannya. Amin. Amin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak salahna euy. Tommy disuruh tukeran kelompok siapa-siapa.